kok yang atur? Hah? Haleluya. Kau pikir hari Minggu berikut itu siapa tahu belum sampai hari Minggu kosong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena hari-hari itu ada di tangan Tuhan, hari esok di tangan Tuhan, hidupmu di tangan Tuhan. Bukan kau yang atur hidupmu, bukan kau yang atur hari esok. Haleluya. Makanya saudara, kalau saudara ada masalah, kalau saudara ada persoalan, kadang-kadang itu Tuhan izinkan. Kenapa? Supaya kau bisa menyadari hidup bahwa jadi orang itu harus jadi orang. Jadi orang Kristen itu harus prinsipnya harus percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan itu menyerahkan hidup dalam pengaturannya Tuhan. Tuhan yang atur hidup saudara dan saya. Ikut saja saudara. Suka-sukanya Tuhan, bukan suka-sukanya kita hidup ini. Kalau kita suka-sukanya kita, makanya saya mau beritahu, kadang kita ditinggalkan Tuhan. Karena kita berkata Tuhan, kenapa masalah program? Sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Ya. Haleluya. Karena kita juga dengar baik, kita seringkali Bapak Ibu Saudara ya, tidak menyerahkan hidup dalam pengaturan Tuhan. Haleluya. Jadi jangan sampai saudara nomor duakan Tuhan. Haleluya. Dengan saya mau beritahu, hari-hari ini pandemi ini sebenarnya ini cara Tuhan untuk apa? Untuk Tuhan melihat iman saudara dan saya, kepengirian saudara dan saya sampai di mana. Alkitab tidak pernah salah saudara. Alkitab berkata bahwa di akhir zaman Tuhan akan makin dekat Tuhan datang, bahkan sampai Tuhan datang ke bumi. Alkitab bilang Tuhan mencari apa? Iman. Adakah iman di bumi? Haleluya. Coba kita lihat janji firman Tuhan di dalam Timotius terkait dengan keadaan akhir zaman. Coba kita lihat 1 Timotius Dua Timotius, keadaan manusia akhir zaman. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. Ya. Ayatnya yang pertama saja. Kita lihat firman Tuhan ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang suka tidak suka, setuju tidak setuju, senang tidak senang. Dengar saya memberitahu, akan datang masa yang suka. Kalau saudara dan saya menomor-duakan Tuhan, tidak percaya pada Tuhan sungguh-sungguh, dengar saya memberitahu, masa yang suka ini akan menimpa kita. Kan Allah meninggalkan kita. Tapi kalau saudara dan saya menjadi orang percaya yang menyerahkan hidup dalam pengaturannya Tuhan, keadaan susah berubah menjadi keadaan senang. Amin. Haleluya. Keadaan sukar kata firman Tuhan, tapi bagi orang yang percaya tidak ada kata-kata sukar. Saya percaya. Makanya saya senang jemaat. Di masa pandemi, jemaat masih bisa beli tanah. Pak Pendeta, carikan saya tanah. Wih, luar biasa. Orang menjual tanah gara-gara sukar, tapi jemaat beli tanah. Luar biasa. Ini orang yang mencari Tuhan, yang percaya Tuhan, maksud saya. Orang yang percaya Tuhan. Ya. Saya senang. Orang sukar, tapi anak-anak Tuhan yang percaya. Makanya ayat ini jelas sekali bilang saudara, yang percaya kepadamu tidak akan kau tinggalkan. Haleluya. Di masa sukar, kalau masa sukar itu tidak bisa kita hindari, karena ini firman Tuhan. Ketahuilah pada zaman akhir akan datang masa yang sukar. Habis masa sukar
sukar dijelaskan dalam ayat selanjutnya terkait dengan sifat manusia akan muncul. Sifat duniawi dari manusia akan muncul di masa akhir, di zaman akhir. Sifat apa saja itu? Coba saudara lihat. Ini sifat manusia di zaman akhir karena apa? Faktor kesukaran. Jangan sampai itu ada pada saudara dan saya. Ya, jangan sampai ini digenapi dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Kenapa? Karena sukar. Saya tidak akan mungkin mengasihi dong. Tidak mungkin saya memberi. Kenapa? Karena ini masa sukar. Sifat keegoisan akan muncul di akhir zaman. Tapi saya bersyukur jemaat di tempat ini. Di masa sukar mereka masih bisa membantu pekerjaan Tuhan. Itu kenapa kan Allah tidak meninggalkan dia. Sifat manusia akan muncul di akhir zaman. Kenapa? Alasannya karena masa sukar. Biasa kerja, orang kerja biasa di perusahaan 1 bulan dulu kerja 1 bulan full. Sekarang dirubah jadi 15 hari saja karena masa sukar. Pandemi ini salah satu contoh membuat orang banyak di PHK, Pak, betul. Banyak di PHK. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan tidak di PHK. Haleluya. Sampai saat ini jemaat, saya bersyukur saya belum dapat informasi pendeta ada jemaat yang di PHK. Semua jemaat bekerja seperti biasa. Amin. Bahkan dapat pekerjaan lagi, Pak. Luar biasa, saudara. Selain itu, jadi hamba uang. Dia jadi hamba uang. Kejar uang terus tanpa mempedulikan Tuhan. Ya, hari Minggu bila perlu lembur, buka usaha. Orang hari Minggu tutup kan, dia tidak usaha buka. Rugi kalau 1 hari tidak buka. Oh, bagus. Tuhan bilang bagus. Kalau Tuhan tutup Tuhan kerasa. Ya. Masa cuma 1 hari saya kok rasa rugi dengan Tuhan. Yang atur berkat ini Tuhan. Tuhan yang berkat, Tuhan yang punya. Haleluya. Kok masih ada ragukan? Haleluya. Mereka akan membual. Ini sifat manusia di akhir zaman karena masa sukar. Mereka akan membual. Tipu sana tipu sini. Yang penting dapat makan. Haleluya. Jadi Tante Tuti itu tukang tipu. Dengan om di sana, tipu sana, tipu sini. Karena suka membual. Jangan sampai. Saya mau kasih tahu jemaat, Anda sudah jadi gereja, jadi anggota sini, jangan sampai. Haleluya. Apalagi menyombongkan diri. Menyombongkan diri di sini maksudnya bukan menyombongkan hartanya, bukan. Menyombongkan diri di sini maksudnya dia merasa hebat dari Tuhan. Tuhan tidak ada apa-apanya. Ya, seolah-olah dia yang hebat. Haleluya. Akhir zaman begitu. Ya, orang sifat-sifat manusia akhir zaman seperti itu. Mereka akan menjadi pemfitnah. Suka fitnah orang supaya ini cari muka. Ya. Mana itu? Bagaimana supaya dia dapat perhatian dari pimpinannya, dari bosnya, dia fitnah orang lain. Haleluya. Sekarang ini banyak terjadi begitu. Makanya benar saya memberitahu, kalau Anda bekerja di perusahaan, kerja di mana, saya memberitahu tak usah pusing dengan hal-hal begitu. Lakukan tugasmu, lakukan pekerjaanmu, tak usah pusing dengan orang lain. Promosi itu Tuhan yang atur. Amin. Tak perlu cari muka, lebih baik kau cari Tuhan. Nanti Tuhan yang angkat, karena janjinya dia akan buat engkau naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Itu janji Tuhan, asalkan kau cari Tuhan, jangan kau cari muka sama pimpinan. Karena promosi datangnya dari Tuhan. Tuhan yang angkat kau.
fitnah hanya untuk cari tempat, cari posisi, cari jabatan. Mereka akan berontak terhadap orang tua, anak-anak dengan baik, anak-anak. Akhir zaman anak-anak akan berontak. Itu berontak. Didik anak baik-baik. Karena ini akan digenapi kalau Anda salah didik anak. Selagi besi masih muda, masih bisa diero. Kalau sudah keras, sudah tua, yang coba-coba ero, susah. Haleluya. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Itu keadaan dan sifat manusia akhir zaman. Dia tak peduli dengan aturan-aturan agama. Apalagi kalau su cinta, cinta. Anak muda kalau su cinta, hati-hati dengan cinta. Orang bilang cinta itu buta. Tai gigi rasa. Haleluya. Hati-hati, jangan sampai tidak tahu mengasihi, apalagi tidak mau berdamai. Kalau orang berkelahi, dia sing ngomong emosi lain sampai di dalam kubur. Ini bahaya. Ini sifat-sifat manusia, suka menjelekkan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Ini berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Haleluya. Ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara punya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya memberitahu prinsip hidup yang kedua. Orang Kristen harus percaya kepada Tuhan. Sudah kenal nama Tuhan baik, Yesus baik. Tapi yang kedua harus percaya pada Tuhan. Apa itu percaya? Percaya itu menyerahkan hidup pada pengaturan Tuhan. Biar Tuhan yang setting hidup saudara dan saya. Kita mau kemana Tuhan yang ada. Tuhan berbicara dalam hati kita. Hati itu pelita. Ya. Tuhan bisa bicara. Saudara pikir Tuhan tidak bicara di hati saudara. Tuhan bicara di hati, tapi kau yang keraskan pikiranmu. Sebenarnya Tuhan sudah bicara di hati dia. Hari Sabtu Tuhan sudah bicara. Besok hari Minggu masuk gereja ya, cari Tuhan. Tapi kita keraskan. Hari Selasa ibadah wanita ya, sudah diingatkan. Tuhan Roh Kudus bicara langsung di hati. Hari Selasa ibadah wanita. Tapi tidak, kita nanti sudah kadang-kadang sengaja pas sudah jam 6:30 mau ternyata ibadah tadi. Kadang sudah kasih lewat sengaja setengah jam supaya kalau ditanya, saya lupa, terlambat. Alhamdulillah. Ibadah pria harus, apalagi ibadah minggu saudara. Haleluya. Jadi yang kedua, prinsip kedua itu saudara, harus percaya pada Allah yang kita kenal namanya. Percaya kepada Tuhan yang kita kenal namanya. Percaya itu apa? Sekali lagi, percaya menyerahkan hidup sepenuhnya dalam pengaturan Tuhan. Bukan pengaturan, tapi pengaturan Tuhan. Kalau begitu apa itu Pak Pendeta? Ikut sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Haleluya. Buat apa yang Tuhan mau supaya kita bisa menyenangkan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, perhatikan yang ketiga dari pembacaan firman Tuhan kita, Mazmur 9, supaya Tuhan tidak tinggalkan kita, supaya Tuhan selalu menyertai, melindungi, menolong, memberkati dan menjaga saudara dan saya. Karena dengar baik, di luar Tuhan, kata firman Tuhan dalam Injil Yohanes, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita memang perlu Tuhan tinggal sama-sama dengan kita. Jangan sampai Tuhan membiarkan kita, atau Tuhan tidak tinggal dengan saudara dan saya.
Yang ketiga, saudara, perhatikan kata firman Tuhan bagian terakhir. Orang yang mencari Engkau ya Tuhan tidak akan ditinggalkan Tuhan. Jadi prinsip yang pertama, kenal nama Tuhanmu, kenal nama Allahmu. Prinsip yang kedua, percaya. Arti percaya menyerahkan hidup pada Tuhan, taat sepenuhnya pada aturan Tuhan. Dan yang ketiga, supaya kita tidak ditinggalkan, Allah tidak meninggalkan saudara dan saya. Yang ketiga, orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Dalam bahasa sehari-hari dikatakan orang yang menyembah selalu pada Tuhan pasti tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Jangan cari Tuhan cuma sewaktu-waktu saja. Jangan cari Tuhan pada saat kita membutuhkan Tuhan. Jangan. Banyak orang cari Tuhan pada saat dia membutuhkan. Pada saat dia lagi happy, lagi diberkati, lagi ada banyak uang, dia cari Tuhan. Cari Tuhan bukan seperti itu. Cari Tuhan senangkah tidak senangkah, diberkati tidak diberkati, ada masalah tidak ada masalah, tetap cari Tuhan. Tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan. Haleluya. Itu namanya orang yang mencari Tuhan tidak kau tinggalkan. Haleluya. Kalau Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya, ada pujian dalam ini, bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalah. Haleluya. Jadi harus bersama dengan Yesus. Kalau Tuhan tinggalkan kita, saudara, pertama dengar saya tahu, kalau Tuhan tinggalkan kita, kita tidak tenang. Hidup tidak pernah tenang. Takut corona, takut berkumpul, takut masuk gereja. Haleluya. Tidak tenang hidupnya. Pikir ini, pikir itu. Karena memang Alkitab bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana kalau Allah tinggalkan kita? Pasti tidak tenang. Haleluya. Kecemasan muncul, kekhawatiran muncul, semua campur aduk. Akhirnya kalau dirasa seperti permen nano. Haleluya. Tapi kalau kita cari Tuhan, haleluya. Dikatakan firman Tuhan. Jadi ayat ini kalau dibaca dalam Alkitab bahasa sehari-hari, dia urut-urutannya. Yang pertama, orang yang mengenal namamu. Yang kedua, orang yang percaya kepadamu. Yang ketiga, orang yang menyembah kepadamu. Orang yang seperti ini tidak akan ditinggalkan. Haleluya. Kalau saudara baca dalam bahasa sehari-hari, itu sangat jelas sekali. Ya. Jadi 3 prinsip hidup kekristenan ini, saudara yang Tuhan Yesus kasih, memberi jaminan terhadap janji firman Tuhan dari pembacaan firman, bahwa Allah Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya pada saat kita susah, pada saat kita menghadapi pergumulan berat, pada saat kita menghadapi tekanan, ya, dengan persoalan saudara. Saya mau beritahu, Tuhan tidak akan tinggalkan. Pada saat saudara mengalami kekurangan secara ekonomi, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Pada saat saudara mendapat masalah dalam tempat pekerjaan saudara, pendidikan saudara bagi yang masih sekolah, Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Kenapa? Karena kau jadi orang yang mencari Tuhan. Bangsa Israel punya pengalaman, ya, mereka ditinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena ketegar-teguhan mereka, kepala angin, kepala batu. Dan pada akhirnya Amos berdiri sebagai nabi besar. Dan dia berteriak kepada bangsa Israel, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amos pasalnya yang kelima ayat 4, coba kita lihat firman Tuhan ini. Multimedia munculkan ayat ini. Amos pasalnya yang ke-5 ayat 4, kata firman Tuhan bagaimana? Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Mereka sudah menderita karena kesalahan mereka.
Mereka sudah sengsara karena kesalahan mereka. Mereka sulit karena kesalahan mereka. Amos berdiri dan berkata kepada mereka, cari Tuhan, cari aku. Kamu akan lihat kehidupan. Haleluya. Jadi kalau saudara mengalami kesulitan, jangan salahkan Tuhan. Tanya dirimu sendiri, introspeksi diri. Kalau kau mengalami penderitaan, tekanan persoalan, kalau kau sedang mengalami tekanan karena banyak beban yang kau hadapi, saya mau beritahu, tanyakan pada diri apa yang salah Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru. Yang salah ketorang ini sudah. Haleluya. Kita yang salah, bukan Tuhan yang salah. Amin. Haleluya. Karena itu perbaiki hidup dengan jalan apa? Cari Tuhan. Jangan sampai ya, karena kita malas tahu dengan cari Tuhan. Saudara, saya punya pengalaman. Saya pernah berutang dan utang saya banyak. Saya bilang, Tuhan, toh, karena utang, karena saya tidak bayar, dia numpuk sampai besar. Tuhan, toh, bagaimana? Kalau ketahuan utangnya, kalau nggak bayar bahaya. Haleluya. Saya punya pengalaman. Tapi karena saya terus cari Tuhan, tidak berhenti cari Tuhan, puji Tuhan, utang lunas. Baru saya bernapas lega. Haleluya. Oh, puji Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan sampai kau lupa cari Tuhan. Utangmu menumpuk, pekerjaanmu mulai terganggu, penghasilanmu mulai menurun. Haleluya. Dan kalau kau tidak bayar utang, itu bahaya. Bukan saja bisa hilang segala-galanya, tapi saya percaya kita di sini, sebesar apapun utang kita, Tuhan pasti akan tolong. Amin. Karena saya lihat muka-muka kredit banyak di sini. Ya, muka kredit. Saya juga kredit, tapi puji Tuhan sudah lunas. Saya kredit mobil lunas. Saya kredit rumah, puji Tuhan lunas. Semua saya kredit. Kredit motor lunas. Kalau lunas itu lega sudah. Tapi kalau belum lunas, haleluya. Macam kita sewa saja. Tuhan bilang ini semua habis bulan lagi, bayar lagi rumah, bayar itu. Nah, tapi dengar baik, kalau kita cari Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan kita. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan tidak tinggalkan kita. Kenapa? Karena ini janji Allah. Ini janji firman Tuhan, bukan janji Roma Irama. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Ini janji Tuhan. Saya mau kasih tahu, janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti tergenapi. Asalkan kita mau apa, saudara? 3 prinsip hidup ini. Yang pertama, kenal nama Tuhan, kenal nama Allah. Siapa nama Allah? Yang kedua, percaya Allahmu, percaya Tuhan yang kau kenal namanya itu. Menyerahkan hidup pada pengaturan Tuhan. Taati setiap aturan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya melalui firman Tuhan. Kalau ini yang saudara jalankan, dia tidak akan tinggalkan kita. Dan yang ketiga, selalu mencari Dia. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, cari Tuhan sungguh-sungguh. Hari Minggu itu, hari Sabtu sudah ada persiapan, sudah setrika baju. Haleluya. Kasih tahu, setrika baju. Untuk apa? Untuk besok masuk gereja. Haleluya. Hari Sabtu sudah dipersiapkan di kampung. Saya ingat dulu Pak, di kampung begitu. Ya, hari Sabtu itu saya ke orang bapak sudah, saya buat baju istrinya untuk besok masuk gereja. Padahal waktu itu masih gereja Protestan. Haleluya. Kita tidak sudah hari Sabtu itu malam Minggu berjalan ke sana, berjalan kemari, main wifi sampai jam 3 subuh tidur. Besok bangun baru-baru bacakan pastinya sama istri, nak mempersiapkan diri dengan baik. Cari Tuhan terus dipersiapkan. Amin. Haleluya. Kalau yang ini yang sudah Anda lakukan, saudara, maka janji Tuhan berkata,
Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Mau? Saudara mau Tuhan selalu bersama dengan kita? Amin. Kalau saudara mau Tuhan terus bersama kita, Dia tidak tinggalkan kita, maka sekali lagi hiduplah dalam tiga prinsip hidup berkristenan. Kenal nama Tuhan, percayalah kepada Tuhan, yaitu apa? Menyerahkan sepenuhnya pada pengaturan Tuhan dan mentaati setiap apa yang Dia inginkan dalam hidup saudara saya. Dan yang ketiga, harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Ayat terakhir buat kita, Lukas 12 ayat 29 sampai 31. Ayat terakhir Lukas 12 ayat 29 sampai 31. Kenapa kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh? Ini firman-Nya. Perhatikan Alkitab berkata, Lukas 12 ayat 29 sampai 31. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan jangan cemas hati. Haleluya. Tidak usah pikir apa makan, apa minum, apa pakaian, apa hidupmu, apa, tidak usah. Jangan cemas hati. Ayat 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Bangsa orang yang tidak kenal Tuhan saja cari orang itu. Akan tetapi Bapamu di surga, haleluya, Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Kita juga perlu apa yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi perhatikan, ini kuncinya. Tetapi kalau kau mau dapat ayat 29 dan 30, ayat 31 harus dilakukan. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepada. Carilah Tuhan dulu. Amin. Kalau kau cari Tuhan, cari kerajaan, cari Dia, maka akan ditambahkan kepada. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang mencari cuma apa? Harta kekayaan. Kemudian cari apa? Cari nama. Cari apa lagi mereka? Haleluya. Tuhan tahu bahwa kita juga butuh itu. Bukan untuk kita sombongkan, bukan. Tuhan tahu kita butuh itu karena kita ada di dunia. Tetapi yang Tuhan mau, sebelum itu datang pada saudara, sebelum itu Dia tambahkan kepada saudara saya, Dia mau supaya kita harus cari Tuhan. Kalau saudara dan saya sudah cari Tuhan, pasti Dia kasih barang-barang itu. Amin. Dia kasih barang itu bukan kita sombong, bukan. Tapi bagaimana kita menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan di saat ini menguatkan iman percaya saudara dan saya, menolong saudara dan saya, dan memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari pemain musik singgah ke depan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian kuasa menyata dalam kelemahan. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, menaikkan rasa syukur kepada Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Dan saudara boleh bawa pergumulan saudara kepada Tuhan. Angkat hati kepada Tuhan, angkat tangan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar kuasa Tuhan itu nyata di tengah-tengah kelemahan kita sebagai manusia. Percayalah bahwa mujizat Tuhan itu akan datang dan menolong saudara dan saya, keluargamu, rumah tangga, usaha, bisnis, pekerjaan, karir, pendidikanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa menyata dalam kelemahan. Haleluya. Nyanyikan pujian. Biar pujian ini merupakan doa kita, harapan kita pada Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Tuhan, kami manusia terbatas. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku?
saat ini. Setelah kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman ini Tuhan menguatkan iman percaya kami, menuntun hidup kami, menegur hidup kami, membersihkan hidup kami, bahkan memberikan jalan-jalan keluar di atas setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati kami semua yang sudah dengar firman Tuhan ini. Apapun pergumulan kami Tuhan, kami percaya Engkaulah penolong hidup kami, Engkau tempat persembunyian kami, Engkaulah yang memberikan kepada kami perisai sehingga kami kuat menjalani hidup ini, kami mampu menjalani hidup ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan saat ini. Nah sebentar Tuhan, kami akan memberikan korban syukur persembahan kami. Apapun bentuk persembahan yang diberikan Tuhan, dari pengucapan syukur, persepuluhan, pembangunan, dan yang lainnya Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan genapi janji firman bagi kami, bahwa diberkatilah mereka yang memberi dengan sukacita, bukan dengan paksa. Dan itu hamba berdoa biar kami memberi dengan